Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ganesha Putra dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpajakan. Yang pertama itu ada dasar-dasar perpajakan. Pemahaman tentang dasar-dasar perpajakan ini penting bagi individu maupun perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Kepatuhan pajak diawasi oleh otoritas pajak, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau pidana. Yang pertama, ada pengertian pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan. 2. Prinsip-prinsip perpajakan. Prinsip pajak adalah pedoman dasar yang menjadi landasan dalam penerapan dan pengelolaan sistem perpajakan, dan prinsip-prinsip bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang adil, efisien, dan efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. A. Prinsip keadilan (equity). Pajak harus dikenakan secara adil. Pembayaran pajak seharusnya proporsional dengan kemampuan ekonomi pembayaran. Negara perlu menyesuaikan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh dengan kita lain. Semakin tinggi pendapatan dan harta yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang dibebankan kepadanya. Keadilan tidaklah mutlak, melainkan lebih kepada suatu hal yang lebih subjektif dan abstrak, sehingga pengertian keadilan di suatu negara tidak akan sama dengan negara lain. B. Prinsip kepastian certainty. Wajib pajak harus tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayar, kapan, dan bagaimana cara pembayaran. Prinsip kepastian dalam perumusan undang-undang perpajakan suatu negara memang sudah seharusnya sistem pemungutan pajak didasarkan pada sebuah ketentuan hukum secara jelas, terang, serta pasti, dan prinsip ini memberi kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak, dan tata cara segala pemenuhan wajib pajak. Hal tersebut agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi. Prinsip kenyamanan pembayaran pajak harus mudah dan nyaman bagi wajib pajak. Prinsip tersebut merupakan prinsip sistem perpajakan suatu negara yang digambarkan sebagai sebuah ketetapan dalam hal pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemerintah dapat secara bijak menentukan kapan waktu yang tepat pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemerintah dan dapat secara bijak menentukan kapan waktu yang tepat bagi wajib pajak menunaikan kewajiban pajak, sebab tidak semua wajib pajak memiliki ketetapan waktu yang sama. Salah satu contohnya, seorang karyawan akan lebih mudah membayar pajak ketika menerima gaji. Perusahaan membayar ketika mengetahui hasil lebih usaha per periode. 4. Prinsip ekonomi. Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara, dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian. Pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan proporsional. 3. Jenis-jenis pajak. Pajak langsung, pajak yang dibayar langsung oleh individu atau badan pajak seperti pajak penghasilan (PPh). Pajak ini tidak dapat dibebankan sendiri kepada wajib pajak. Pajak ini tidak dapat dibebankan atau diwakilkan oleh orang orang lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Pajak langsung memiliki sifat
pembayaran yang cukup teratur dan berkala. Sifat ini tertanam dalam pajak langsung karena proses pelaksanaan kewajiban bayar atas pajak yang dilakukan selama wajib memenuhi syarat yang sesuai dengan undang-undang. B. Pajak tidak langsung mengacu kepada pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan atau diwakilkan ke pihak lain. Salah satunya tidak adanya surat ketetapan pajak sehingga pengenalannya dilakukan ada secara berkala, tidak menentu dan hanya berdasarkan tindakan perbuatan atas kejadian pajak yang dikenakan barang dan jasa seperti pajak pertambahan nilai (PPN). 4. Subjek dan objek pajak. A. Subjek pajak adalah individu atau badan yang dikenakan pajak. B. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak seperti penghasilan, kekayaan, atau transaksi tertentu. 5. Sistem pemungutan pajak. Self-assessment yaitu wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. B. Withholding yaitu pajak yang dipotong oleh pihak ketiga sebelum pembayaran kepada wajib pajak. 6. Fungsi pajak. A. Fungsi anggaran yaitu menghasilkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. B. Fungsi redistribusi yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. C. Fungsi stabilitas yaitu mengatur perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang stabil. 7. Peraturan perpajakan. Setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda yang diatur oleh undang-undang dan regulasi. Pemahaman akan peraturan ini penting untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik. 8. Sanksi pengawasan. Kepatuhan pajak diawasi oleh otoritas pajak dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. 2. Timbulnya pajak terutang. Pajak terutang biasanya dihitung berdasarkan peraturan nomor hukum perdata utang adalah perkataan yang mengandung salah satu pihak baik perseorangan atau badan sebagai subjek hukum dalam melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pilih lainnya. Umumnya utang pajak timbul karena undang-undang pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang tersebut kepada wajib pajak dan harus dilaporkan serta dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Timbulnya pajak terutang terjadi ketika suatu peristiwa atau transaksi yang dikenakan pajak terjadi. Pajak terutang muncul dari berbagai sumber antara lain. A. Penghasilan. Ketika individu atau entitas menerima penghasilan seperti gaji, keuntungan, usaha, atau pendapatan investasi, pajak penghasilan akan terutang. B. Transaksi penjualan. Dalam menjual beli barang atau jasa, pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan terutang saat transaksi dilakukan. C. Kepemilikan aset. Pajak atas kepemilikan aset seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) sedang terutang berdasarkan nilai aset yang dimiliki. 4. Warisan dan hibah. Pajak terutang juga dapat muncul dari warisan atau hibah yang dikenakan pajak terhadap nilai aset yang diwariskan. 3. Jenis-jenis pajak penghasilan. Setiap jenis pajak penghasilan memiliki aturan dan tarif yang berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan subjek pajak. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu atau badan pada jenis penghasilan tertentu dengan tarif tetap seperti pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangi dari pajak terutang lainnya. Berikut adalah jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia. A. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dikenakan kepada individu untuk memperoleh penghasilan baik dari pekerjaan, usaha maupun sumber daya lainnya. Pajak ini bersifat progresif, artinya tarif pajaknya meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan. B. Pajak penghasilan badan (PPh 25/29) dikenakan kepada badan hukum seperti perusahaan. Pajak ini umumnya dikenakan pada laba yang diperoleh selama tahun. Pajak PPh 25 adalah angsuran bulanan, sedangkan PPh 29 adalah pajak terutang yang dibayarkan saat penyampaian SPT tahunan. C. Pajak penghasilan atas penghasilan lain PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari dividen, bunga sewa, dan
royalti PPh 23 ini umumnya dipotong oleh pemerintah dari penghasilan dan berkenakan ke kas negara. D. Pajak penghasilan dari kegiatan usaha PPh 22 dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha tertentu seperti perdagangan dan industri. Pajak ini biasanya dipotong oleh pihak ketiga yang melakukan transaksi. 4. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi adalah bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas pemetaan tanah dan bangunan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan terperinci mengenai PBB. Dasar hukum. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pajak bumi dan bangunan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak ini merupakan pajak yang bersifat daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. 2. Objek PBB dan objek PBB meliputi bumi, tanah yang dimiliki atau dikuasai, hak baik untuk pertanian, perumahan maupun tujuan komersial. Bangunan. Semua jenis bangunan termasuk rumah tinggal, gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya. 3. Subjek PBB. Subjek pajak PBB adalah individu atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan pajak. Nilai jual objek pajak (NJOP) merupakan nilai rata-rata yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tanah dan bangunan. NJOP ini menjadi dasar penghitungan pajak yang harus dibayar. Tarif pajak. Tarif PBB biasanya diterapkan dalam persentase dari NJOP. Untuk bangunan, tarifnya dapat bervariasi berdasarkan jenis dan lokasi. 5. Penghitungan PBB. Penghitungan PBB dilakukan dengan rumus PBB, yaitu PBB sama dengan 0,5% kali NJKP. Rumus tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/45,03/2021 tentang cara pendaftaran, pelaporan dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan PBB. 6. Membuat surat pemberitahuan pajak tentang SPBT. Setelah penghitungan, pemerintah daerah mengeluarkan SPBT sebagai pemberitahuan jumlah PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pembayaran PBB. Pembayaran PBB dilakukan secara tahunan dan dapat dilakukan di bank atau melalui sistem yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Keterlambatan dalam pembayaran dapat dikenakan sanksi denda. 8. Fasilitas pengecualian. Fasilitas. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas atau keringanan pajak bagi wajib pajak tertentu seperti rumah sederhana. Pengecualian beberapa objek mungkin dikecualikan dari PBB seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. 9. Pengawasan dan penegakan. Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait PBB, termasuk penetapan NJOP dan ketetapan pembayaran pajak. 10. Manfaat PBB. PBB menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. PBB merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mendukung pembangunan dan pengelolaan wilayah secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.